Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizman Ramayani dengan NIM H0324024 dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang spermatogenesis. Di sini saya akan membacakan latar belakang. Spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel sperma atau spermatozoa pada makhluk hidup jantan, khususnya terjadi di dalam testis, tepatnya di bagian tubulus seminiferus. Nah, tempat spermatogenesis. Tempat terjadinya spermatogenesis adalah di tubulus seminiferus yang terdapat di dalam testis. Di dalam tubulus seminiferus ini, sel-sel spermatogonium berkembang melalui beberapa tahap hingga menjadi sperma matang. Selain itu, ada juga sel Sertoli yang membantu memberi nutrisi dan mendukung perkembangan sperma. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Sebelum perkenalkan, saya atas nama Wahidah Musna dengan NIM H0324019. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu proses spermatogenesis. Dalam proses pembentukan sperma atau spermatogenesis dipengaruhi oleh beberapa hormon. Yang pertama adalah hormon FSH yang berfungsi untuk merangsang pembentukan sperma secara langsung serta merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ADP atau androgen binding protein untuk memacu spermatogonium dalam melakukan spermatogenesis. Yang kedua adalah hormon LH yang berfungsi merangsang sel Leydig untuk memperoleh sekresi testosteron atau suatu hormon seks yang penting untuk perkembangan sperma. Baik, untuk proses spermatogenesis selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Ani dengan NIM H0324311 yang akan melanjutkan materi dari proses spermatogenesis. Dalam proses pembentukan spermatogenesis secara rinci sebagai berikut. Pada fase awal spermatogenesis, spermatogonium bersifat diploid. Secara mitosis, spermatogonium akan berubah menjadi spermatosit primer. Berikutnya, spermatosit primer membelah menjadi spermatosit sekunder secara meiosis. Jumlah spermatosit sekunder ada 2, sama besar dan bersifat haploid. Melalui fase meiosis 2, spermatosit sekunder membelah menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukurannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Mulan dengan NIM H0324516. Saya akan menjelaskan tentang tahap spermatogenesis. 1. Spermatogonium, yaitu tahapan spermatogonium yang bermitosis menjadi spermatid primer. Proses ini dipengaruhi oleh sel Sertoli dengan sel Sertoli yang memberi nutrisi kepada spermatogonium sehingga dapat berkembang menjadi spermatoid. Merupakan tahap pertama pada spermatogenesis yang dihasilkan oleh testis. Spermatogonium terbentuk dari 46 kromosom dan 2 N kromatid. 2. Tahapan meiosis merupakan tahapan spermatosit primer bermitosis 1 membentuk spermatosit sekunder dan langsung terjadi meiosis 2, yaitu pembentukan spermatid dari spermatosit sekunder. Yang ketiga, tahap spermiogenesis merupakan tahapan terakhir pembentukan spermatozoa di mana terjadi transformasi dari spermatid menjadi spermatozoa. Setelah membentuk spermatozoa, sperma ini terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala sperma, leher sperma, dan ekor sperma. Baik, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Tafia dengan NIM H0344518. Di sini saya akan membacakan kesimpulan, yaitu spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma atau spermatozoa yang terjadi di tubulus seminiferus dalam testis.
Proses ini melibatkan pembelahan dan diferensiasi sel dimulai dari spermatogonium atau 2N yang membelah menjadi spermatosit primer. Kemudian melalui 2 tahap meiosis menjadi spermatid atau N dan akhirnya mengalami perubahan bentuk atau spermatogenesis menjadi spermatozoa matang. Spermatogenesis dipengaruhi oleh hormon PSH, LH, dan testosteron dan menghasilkan sperma haploid yang membawa setengah jumlah kromosom atau 23 kromosom untuk reproduksi. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, itulah tadi pemaparan materi dari kami tentang spermatogenesis. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ajukan pertanyaannya di kolom komentar dan kami akan menjawabnya di kolom komentar. Oke, sekian itulah presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, guys.